Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Prima Apriani Rambe, SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Agustini dengan NIM 2304010177 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dengan pendekatan Flypaper Effect pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2025. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu saya sampaikan gambaran umum mengenai struktur presentasi yang akan saya paparkan. Presentasi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Dan yang ketiga ada metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan. Baik, setelah mengetahui alur pembahasan yang akan saya sampaikan, selanjutnya saya akan memulai dari bagian pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, khususnya mengenai latar belakang penelitian. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam APBD karena digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap seperti jalan, pelabuhan, jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Belanja modal ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada Provinsi Kepulauan Riau, kebutuhan belanja modal itu cukup besar karena wilayahnya didominasi oleh kepulauan dan perairan. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah menjadi sangat penting guna mendukung mobilitas masyarakat dan pemerataan pembangunan. Nah, dalam membiayai belanja modal, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pendanaan, yaitu dari pendapatan asli daerah itu sendiri, lalu dari dana alokasi umum, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat, dan juga dari sisa lebih pembiayaan anggaran, yang merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya. Nah, namun pada praktiknya masih terdapat daerah yang menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, kondisi tersebut menimbulkan dugaan terjadinya fenomena Flypaper Effect, di mana kondisi ketika belanja modal itu lebih responsif terhadap dana transfer daripada pendapatan asli daerah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal, serta mengidentifikasi terjadinya fenomena Flypaper Effect pada pemerintah, kabupaten, dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, setelah memahami fenomena dan juga permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal? Yang kedua, apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal? Yang ketiga, apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal? Dan yang terakhir, apakah terjadi Flypaper Effect pada belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau? Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, menganalisis dana alokasi umum terhadap belanja modal, menganalisis pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal, serta mengidentifikasi apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada penelitian ini terdapat 2 teori utama yang digunakan sebagai landasan penelitian, yaitu yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori. Nah, teori ini menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan amanah, yaitu prinsipal, dengan pihak yang menerima amanah, yaitu agen. Nah, dalam penelitian ini, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal karena memberikan kewenangan serta dana transfer ke pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola sumber daya keuangan tersebut.
Nah, permasalahan yang dapat muncul dalam hubungan tersebut adalah adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah itu memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi daerah dibandingkan pemerintah pusat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola PAD, DAU, dan Silpa dalam menentukan kebijakan belanja modal. Nah, selanjutnya yang kedua ada teori desentralisasi fiskal. Teori ini menjelaskan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanjanya secara mandiri, menggali potensi PAD, serta menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong kemandirian keuangan daerah. Setelah menjelaskan teori yang menjadi dasar penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta konsep Flypaper Effect. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini itu adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti jalan, pelabuhan, gedung, dan berbagai fasilitas lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Nah, lalu variabel independen dalam penelitian ini ada PAD, DAU, dan Silpa. PAD itu merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah. Nah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, serta lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya ada DAU. DAU merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Dan yang terakhir ada Silpa. Silpa merupakan selisih lebih antar realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode yang dapat dimanfaatkan kembali di periode berikutnya. Nah, sedangkan Flypaper Effect itu merupakan kondisi ketika pengaruh DAU itu lebih besar terhadap belanja modal dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar kemampuan keuangan daerah yang berasal dari PAD, DAU, dan Silpa, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui belanja modal. Selanjutnya, saya akan memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif karena bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran atau LRA APBD yang diperoleh dari pemerintah pusat. Selanjutnya, populasi penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Periode penelitian adalah tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan jumlah 7 kabupaten dan kota, dan periode pengamatan selama 5 tahun, maka diperoleh total 35 data observasi yang dianalisis menggunakan pendekatan data polling melalui aplikasi IBM SPSS statistik. Setelah mengetahui data yang digunakan serta objek penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap analisis data yang digunakan, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi syarat analisis.
Lalu yang ketiga ada analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan SILPA terhadap belanja modal. Yang keempat, pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji T untuk melihat pengaruh secara parsial, lalu uji F untuk melihat pengaruh terhadap secara simultan, serta koefisien determinasi atau R-square untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Dan yang terakhir, ada pengujian Flypaper effect yang dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi DAU dan PAD. Apabila koefisien DAU lebih besar dan signifikan dibandingkan koefisien PAD, maka dapat diindikasikan terjadi fenomena Flypaper effect. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.